Halo semuanya, buat kalian yang sering mengikuti kabar terbaru tentang Peripheral Gaming, pasti kalian sudah tahu perilisan mouse terbaru dari Vortex Series. Apalagi kalau bukan Vortex Series Oni X1, yang mana Oni X1 ini merupakan lini Vortex Series pertama, lini mouse gaming mereka yang pertama kali menggunakan fitur charging dock. Dan di video ini aku tidak akan membahasnya sendirian, namun aku akan mengkomparasikannya dengan Pressplay Nova V4 yang mana kebetulan aku bisa pinjam teman baikku untuk mengkomparasikannya dengan Oni X1 ini. Jadi buat kalian yang tertarik bisa tonton terus video ini sampai selesai. Oke, di sini ada kedua mouse-nya nih, yang mana warna hitam di sini adalah Vortex Series Oni X1 yang sangat baru ini, sedangkan di sini ada Pressplay Nova V4 yang mana sudah dibeli teman saya ini, dia membelinya itu dari awal perilisan. Jadi bisa dibilang awal tahun 2024 dan ia pakai sampai sekarang. Jadi mohon maaf kalau memang kondisinya seadanya ya. Di sini tertempel grip tape dan memang sedikit sudah usang ya, namanya juga mouse dipakai setiap hari. Oke, pertama akan aku ulas dari harganya dulu nih. Kita mulai dari yang terbaru yaitu Vortex Series Oni X1 ini itu dibanderol di angka Rp379.000 dan itu sudah termasuk dengan charging docknya langsung di dalam paket pembelian. Lalu kalau untuk Pressplay Nova V4 dijual di angka Rp349.000 tanpa charging dock. Kalau dengan charging dock dijual di angka Rp399.000. Yaps, memang dari dulu Pressplay Nova V4 itu sejak perilisannya memang dijual secara terpisah ya untuk charging docknya. Jadi memang kalian mendapatkan opsi untuk membeli mouse-nya saja tanpa charging dock. Nah, sekarang aku mau membahas tentang charging docknya dulu nih. Secara sekilas terlihat mirip sekali. Bentuk segitiga yang solid dengan bahan ABS plastiknya. Dapat terlihat juga dua pin magnet di masing-masing charging dock kedua mouse ini. Lalu kalian juga bisa melihat ada USB-A slot di sini ya. Dan di sini bisa kalian pakai untuk menancapkan 2.4G dongle wireless mouse kalian. Yang berbeda di sini adalah estetika penampilannya nih. Di Oni X1 untuk charging docknya ini ada RGB LED yang mengelilingi charging docknya. Dan yang unik di sini mengatur LED-nya itu tidak dari tombol yang ada di bagian bawah charging dock seperti charging dock brand-brand lainnya, tapi dia ini pakai capacitive touch yang ada di bagian atasnya, tepat di bawah gambar icon fingerprint ini. Ikonnya lucu ya, digambar fingerprint seakan-akan itu pakai fingerprint gitu ya, padahal cuman capacitive touch. Tapi ini menurutku merupakan gimmick yang menarik ya. Siapa tahu bisa menarik perhatian kalian juga untuk gimmick yang ada di charging dock dari Oni X1 ini. Dan memang perbedaannya hanya itu saja, tidak ada perbedaan lainnya menurutku ya. Kalau secara desain memang sedikit terlihat berbeda ya, di Oni X1 ini terlihat sangat gaming sekali, sedangkan di Pressplay Nova V4 ini tergolong lebih sederhana dan simple gitulah. Dan memang saat digunakan tentu bisa kita gunakan untuk mengecas mouse kita dengan baik. Namun memang untuk charging dock model pin magnet seperti ini memang tidak akan sesimpel hanya meletakkan saja lalu kelar kecas, kalian masih harus mengepas-ngepaskannya dikit lah. Jadi memang tidak sesimpel wireless charging yang biasa kita temukan di handphone, smartwatch, atau mungkin TWS yang menggunakan wireless charging pad gitu. Sekarang kita bahas mouse-nya lagi nih. Dari bentuknya, keduanya ini sama-sama pakai desain yang simetris, namun secara shape dan size terlihat sekali kalau Nova V4 ini lebih besar dari Oni X1. Di sini Oni X1 itu terasa banget kecilnya kalau dibandingkan secara bersebelahan. Ini bukan hal yang negatif ya tentunya, tangan kita pasti akan berbeda-beda ukurannya. Di sini kecilnya Oni X1 kalau di tanganku sih hanya nyaman untuk posisi claw grip saja. Kalau di palm grip itu bagian telapak tangan jadi kayak ngambang, nggak menempel dengan permukaan atas mouse-nya. Beda kalau di Pressplay Nova V4, buat palm grip mouse ini nyaman banget.
Seluruh permukaan telapak tanganku menempel ke mouse-nya karena panjangnya itu yang pas. Namun kalau buat claw grip pun juga masih bisa dipakai, masih terbilang nyaman, telapak tangan masih bisa mencengkram mouse ini dengan baik. Namun kalau kalian punya telapak tangan yang lebih kecil dari tanganku ini, mungkin akan lebih cocok dengan ukuran dari Oni X1. Dan kalau kalian penasaran cara mengukur tangan kalian, di sini akan aku berikan gambar ini dari sumber yang sangat terpercaya ya. Dan kalau di gambar ini tanganku ini termasuk yang ukuran medium. Nah, tapi besarnya ukuran dari Nova V4 ini juga bikin lebih berat dari mouse-nya juga. Nova V4 di sini beratnya ada di angka 84 gram. Sedangkan untuk Oni X1 dia hanya ada di angka 60 gram saja. Selisihnya lumayan. Tentu dengan berat yang ringan dari Oni X1 ini, dia bisa menarik perhatian para gamer di luar sana yang memang suka dengan mouse yang lightweight. Lanjut buat yang sama lagi, di sini koneksinya untuk kedua mouse ini sudah 3 mode koneksi. Apalagi kalau bukan mode kabel, 2.4G dongle wireless dan juga mode Bluetooth. Jadi bisa dibilang untuk harga 300 ribuan, kedua mouse ini sudah sangatlah bagus dalam hal koneksi yang diberikan. Dan langsung saja kita lanjut ke dapur pacu yang diberikan dari kedua mouse ini. Perlu diingat sekali lagi disclaimer untuk Pressplay Nova V4 ini sudah dirilis dari awal tahun 2024. Yang mana pasti spesifikasinya sedikit tertinggal kalau dibandingkan Oni X1 yang baru saja dirilis di bulan Oktober 2024 ini. Sensornya untuk Nova V4 di sini pada masanya dia masih menggunakan PixArt PMW 3325 yang mana pada saat itu dan tahun 2023 sensor tersebut sudah termasuk bagus untuk harga 300 ribuan. Namun sekarang Oni X1 ini sudah menggunakan PixArt PAW 3311 yang mana pada saat ini memang PAW 3311 ini sudah menguasai pasar mouse gaming di harga 300 ribuan ya. Banyak sekali mouse gaming lainnya yang menggunakan sensor PixArt PAW 3311 juga di harga yang mirip-mirip. Dan kalau disuruh mencari perbedaannya, saat aku mencoba kedua mouse ini memang bisa dibilang kedua sensor tersebut ada rasa perbedaan yang bisa dirasakan kalau kalian memang mendapatkan kesempatan untuk membandingkannya secara langsung. Di sini aku coba bermain game FPS di Counter-Strike 2 dan yang aku dapatkan lumayan terasa perbedaannya. Saat aku coba kembali si Nova V4 ini, pertama itu dari bobotnya. Beratnya yang 84 gram terasa juga ya di tangan. Terutama saat diajak sliding dan flick cepat itu terasa banget beratnya. Beda saat aku pakai Oni X1, begitu ganti mouse sekejap langsung terasa ringannya mouse Oni X1 ini. Walaupun ringan secara grip tetap tidak kalah nyaman, lalu keakurasian sensor yang diberikan juga lebih stabil di PAW 3311 yang ada di Oni X1 ini. Namun tidak begitu signifikan, hanya sedikit, tidak seperti perbedaan beratnya tadi. Buat kalian yang sudah terbiasa di 3325 yang ada di Nova V4 pasti juga bakal bilang nggak ada bedanya secara akurasi, responsivitas, dan lain-lainnya. Namun kalau kalian pengguna baru dan memang belum pernah merasakan kedua sensor tersebut, menurutku sensor PixArt PAW 3311 tentu akan lebih baik dibandingkan PixArt PMW 3325 yang ada di Pressplay Nova V4. Lebih akurat, responsnya pun terasa lebih cekatan dan juga DPI maksimumnya pun juga lebih tinggi. Lalu yang aku rasakan lagi saat aku bermain game itu adalah switch-nya ini tidak ada perbedaan yang begitu signifikan, sama malah. Kedua mouse ini sama-sama menggunakan switch dari Wano, yang mana untuk Nova V4 ini dia menggunakan Wano Blue Shell Blue Dot, sedangkan untuk Oni X1 ini menggunakan Wano Blue Shell White Dot. Feelingnya mirip dan menurutku ada di kelas yang sama, jadi bukan masalah yang sama untuk perbedaan switch yang digunakan dari kedua mouse ini. Nah, jadi gimana?
Kalau dari pembahasan singkatku tadi, menurutku kalau memang kalian belum pernah mencoba kedua mouse ini atau kalian memang benar-benar upgrade dari mouse gaming yang ada di 100 ribuan mungkin ingin upgrade lagi ke 300 ribuan yang seperti ini, menurutku Vortex Series Onyx X1 akan menjadi pilihan yang sangatlah bagus sekali. Namun kalau memang kalian tidak apa-apa dengan sensor yang sedikit tertinggal, lalu juga memang kalian mempunyai tangan yang lumayan besar dan kalian tidak apa-apa dengan berat yang sampai 80 gram, atau mungkin kalian malah mengincar berat tersebut, maka Pressplay Nova V4 juga merupakan pilihan yang masih sangatlah bagus. Karena kalau memang kalian ingin mengambil dari brand Pressplay juga, mereka pun juga punya Pressplay Nova Pro ya, walaupun memang lebih tinggi dari Vortex Series Xiaomi X1 ini. Dan juga dia tidak ada fitur charging dock-nya. Nah, jadi gimana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang kedua mouse ini ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Sekali lagi apa yang aku katakan di video ini merupakan murni pendapatku saja, dan jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang pembahasan gadget gaming ataupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.